ya. Oke, ini share screen-ku Sudah Kak. layar. Sudah. Oke, kira-kira ada yang udah nyoba? Udah ada yang nyoba soalnya? Belum ada? Enggak, Mak minat. Olin Kak, Olin. Oke, kita mulai ya. Jadi soal yang dikirim Olin kemarin kan itu kan dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jadi itu soalku dulu, tapi ternyata ada yang bahasa Indonesia soal kelas yang lain. Jadi aku ambil yang itu aja ya biar enak gitu. Oke, soal yang pertama. Di sini kategorikan pernyataan berikut itu benar, kadang benar atau salah. Jika benar atau salah, jelaskan. Jika kadang benar, tentukan kondisi kapan pernyataan ini benar dan kapan salah. Jika fx kurang dari gx untuk setiap x pada interval a sampai b, maka luas daerah yang dibatasi oleh sumbu gx, sumbu x sama dengan a, x sama dengan b lebih besar daripada luas daerah yang dibatasi oleh fx, sumbu x sama dengan A dan X sama dengan B. Oke, kira-kira pernyataan ini benar apa salah? Kalau kalian punya suatu fungsi gitu ya, fungsinya itu fx dan gx, di mana fx-nya itu kurang dari gx. Nah, terus karena fx itu kurang dari gx, maka luas daerah yang dibatasi oleh grafik ini oleh sumbu x sama dengan A dan x sama dengan B, itu luasnya si fx itu lebih kecil daripada luasnya si gx. Kira-kira benar atau salah? Benar. Benar. Yang lain juga setuju benar. Oke. Coba kalau misal aku punya suatu grafik ini ya. Ini adalah gx-nya. Kemudian ini adalah fx-nya. Nah, kemudian ini x sama dengan A, yang ini x sama dengan B. Maka luasnya kan yang ini ya berarti ya. Nah, luasnya yang ini. Oh, sorry. Berarti luas dari yang gx-nya, berarti kan luas dari gx, kan berarti ya dari sini, yang ini kan, ini adalah gx-nya, sedangkan yang fx-nya berarti kan luasnya yang ini ya, yang aku kasih warna merah, berarti yang ini adalah gx. Nah, kalau gambarnya seperti ini memang benar kalau luas yang dibentuk oleh fx itu lebih kecil daripada luas dari gx ya. Tapi kalau misal kita tinjau dari sudut pandang yang lain gitu ya, coba kalau misal aku punya grafiknya itu gini. Aku punya grafiknya itu ini gx, kemudian ini fx-nya di sini. Nah, fx-nya di sini. Maka luas yang dibentuk, yang dibatasi oleh si gx. Oke, ini batasnya ini A ya, ini sumbu A, garis A, ini X sama dengan B, gitu. Berarti dari sini, luas yang dibentuk oleh gx, berarti kan yang ini ya, luasnya. Sedangkan luas yang dibentuk oleh si fx, berarti kan yang ini. Ingat ya, meskipun dia di bawah grafik, di bawah sumbu X, berarti kan nilainya dia akan tetap positif, karena kan dia merupakan suatu luasan, bukan hasil integral. Kalau kalian ngitungnya itu hasil integral, berarti kan nilainya nanti akan sama dengan negatif gitu ya. Tapi karena di sini kita tinjaunya berupa luasan, maka meskipun fx-nya itu ini di bawah sumbu X, maka dia akan tetap bernilai positif. Tuh. Oke, itu kasus yang kedua. Sekarang kalau misal kita ninjaunya lagi, itu bentuknya seperti ini.
ini sumbu X-nya, kemudian ini adalah GX-nya, dan ini adalah fx-nya. Fx-nya kan berarti kan akan selalu di bawah grafik sumbu GX, di bawah grafik GX kan. Ini A, ini adalah B, berarti luas yang dibentuk oleh GX itu yang ini. Terus luas yang dibentuk oleh si fx itu adalah yang ya. Nah, kira-kira dari ketiga kasus yang aku kasih ini, kira-kira masih berlaku nggak kalau luasan daerah yang dibatasi oleh fx itu pasti kurang dari luasan yang dibatasi oleh gx. Mungkin untuk yang kedua ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau misal kalian meninjaunya di yang kasus ketiga ini, maka ini akan kelihatan kalau si luas daerah yang dibatasi oleh fx itu lebih besar dari luas yang dibatasi oleh gx gitu. Untuk menghasilkan yang sama dengan soal dua luas kita tambahkan. Oke, jadi kira-kira untuk kesimpulannya ini gimana? Apakah dia benar, kadang benar atau salah? Kadang benar. Oke, kadang benar ya. Berarti kalau kita simpulkan, kalau kita simpulkan, gimana? Nggak di-record, Kak. Mau record dulu. Loh, enggak loh. Loh, enggak Ya, di-record. kalau mau record silakan record sendiri ya. Oh. Oke. Oke. Makasih, Kak. Oke, mungkin di sini Untuk untuk yang kasus kedua ini, iya gimana? Nanti ini apa sih? Ini jawabannya nanti dibagiin apa kita screenshot sendiri? Iya, nanti aku share buat jawabannya aku share. Udah? Oke, berarti untuk kasus ini jawabannya itu kadang benar ya, kadang benar. Oke, dia akan bernilai benar ketika apa? Benar jika apa? Benar jika gx dan fx-nya ini merupakan definit positif ya. Artinya kalau gx dan fx-nya ini di atas sumbu x, kalau gx dan fx-nya di atas sumbu x semua, berarti kan akan berlaku kalau fx-nya, luas daerah yang dibatasi oleh fx itu lebih kecil dari luasan yang dibatasi oleh gx. Jadi benar jika fx fx dan gx itu dia lebih dari 0 gitu ya, artinya dia definit positif. Terus dia akan bernilai salah untuk kasus yang ini ya, yang di bawah, dia akan bernilai salah ketika gx dan fx-nya ini kan berada di bawah sumbu x ya. Kalau di bawah sumbu x berarti kan ini bakal kelihatan kalau si luas daerah yang dibatasi oleh gx kurang dari luas yang dibatasi oleh fx, maka pernyataan itu salah ya. Salah jika fx dan gx-nya itu dia kurang dari 0 atau dia definit negatif. Definit positif. Terus dia akan bernilai salah ketika fx dan gx-nya merupakan definit negatif. Oke. Loh, Kak, terus gimana kalau fx-nya itu
positif, GX-nya negatif. Ya nggak mungkin ya, karena kan kalau fx-nya positif, GX-nya negatif, fx-nya positif, GX-nya negatif, berarti kan nanti fx-nya kan akan di atas GX kan. Sedangkan di sini syaratnya itu adalah fx kurang dari GX. Nah, tapi kalau misal untuk kasus yang ini, dia kan GX-nya itu positif, fx-nya itu negatif. Nah, ini belum bisa kita tinjau lebih jauh ya, karena kan bisa aja nanti fx-nya itu di sini, bisa aja nanti kan fx-nya itu di sini, gx-nya di sini kan bisa aja ya. Jadi untuk kasus yang beda tanda itu sesuai fungsinya ya, sesuai fungsinya, di mana fungsinya itu maksudnya kayak luas daerahnya itu harus dihitung dulu gitu. Kita nggak bisa menentukan secara umum kalau fx dan gx-nya itu beda tanda gitu ya, maka kita tidak bisa menentukan secara langsung perbandingan dari luasnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Amin ya. Oke. Kalau aman, kita lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 itu tunjukkan bahwa volume yang terbentuk dari daerah yang diarsir berikut jika diputar terhadap sumbu X itu nilainya adalah pi. Kemudian yang B itu konstruksi integral yang menggunakan metode lain tanpa harus menyelesaikannya. Jadi di sini kita punya suatu fungsinya ini ya, yaitu X sama dengan 3Y kuadrat min 2, dan juga fungsi X sama dengan Y kuadrat. Nah, mereka saling berbatasan berpotongan di 1,1. Nah, ketika kita putar terhadap sumbu X, maka kan dia akan membentuk suatu benda putar ya. Nah, kita hitung, kita buktikan apakah volumenya itu sama dengan pi. Itu. Oke. Untuk menentukan volume benda putar, kita punya ada berapa metode? Untuk menentukan suatu volume benda putar, kita mempunyai berapa metode? Ada yang masih ingat? Washer, berapa? 2. Sel sama washer sama cincin. Ada 3 ya, 3 metode. Slicing, washer. Metode cakram. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Metode cakram, metode cincin, sama metode kulit tabung ya. Kulit tabung itu apa, Kak? Loh, ada metode kulit tabung. Nggak ada. Loh, nggak dibahas kulit tabung. Kita lihat. Coba bahasa Inggrisnya apa, Kak? Bahasa Inggrisnya apa, Kak? Itu Kulit tabung itu apa sih? Apaan? Bahasa metode kulit tabung bahasa Inggris apa? Tuh. Sel metode apa lu? Apa gitu? Lupa aku. Metode. Iya, metode washer sama sel. Kok lucu kulit tabung? Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk menentukan volume ini, kira-kira kita bisa pakai cakram, cincin, atau kulit tabung? cakram. Nggak bisa. Kita nggak bisa pakai cakram, ya. Terus Untuk setiap metode ini ada ciri-cirinya ya. Metode cakram itu digunakan jika bedanya itu pejal. Ya. Metode cakram itu digunakan jika bentuk
bentuk benda putarnya itu pejal. Artinya pejal itu nggak ada rongga di dalamnya. Nah, ini kalau misal kita putar gitu ya, kalau bendanya itu kita putar, nanti kan dia bentuknya kayak gini. Nah, yang aku kasih warna ini, dia kan berongga bagian sini. Dia kan berongga. Nah, karena ini ada rongganya, maka kita tidak bisa menggunakan metode cakram. Gitu. Sedangkan kalau cincin itu pasti ada rongganya. Ada rongga gitu ya. Nah, kalau metode kulit tabung itu untuk semua kasus. Kalau metode tabung itu bisa untuk semua kasus. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman bingung gitu ya, teman-teman bingung untuk menentukan ini menggunakan metode apa. Nah, kalau dari aku itu bisa langsung pakai kulit tabung aja ya, karena kan kulit tabung itu bisa digunakan untuk semua kasus. Oke, kita pakai kulit tabung ya untuk menentukan volumenya. Oke, kalau kulit tabung berarti kita konstruksi tabungnya itu pusat tabungnya itu adalah sumbu putarnya ya. Jadi sumbu putar sebagai pusat dari tabungnya. Ini kan sumbu putarnya kan adalah sumbu X ya, adalah sumbu X. Maka di sini kita akan konstruksi suatu tabung yang pusatnya itu pada sumbu X. Jadi tabungnya itu kayak gini. Tabungnya itu bentuknya kayak gini. Nah, gini ya. Nah, gitu. Oke, setelah itu kita menentukan apa? Kita tentukan berapa luas dari kulit tabungnya ini. Berarti kalau kita ingin menentukan luas selimut tabung, rumusnya apa? Rumus luas kulit tabung apa, Ren? Ayo. Oke, 2 pi RT atau luas alas, keliling alas dikali tinggi ya. 2 pi R ini kan keliling alasnya berapa, terus dikali dengan tingginya gitu. Oke, kita tentukan. Berarti ini 2 pi dikali R-nya berapa? Jari-jarinya adalah jari-jarinya kan berarti jari-jarinya itu kan jarak dari sini ke pusatnya kan. Tadi kan pusatnya kan adalah sumbu putarnya, di mana sumbu putarnya itu adalah sumbu X. Berarti jari-jarinya itu adalah jarak dari sumbu X ke kulit terluarnya ini kan. Oke, coba aku pakai warna yang lain. Oke, berarti kan jari-jarinya dari sini sampai dengan sini kan. Ini adalah jari-jarinya. Ya. Kok kayak nggak kelihatan ya? Bentar. Oke, berarti jari-jarinya itu dari sini sampai ke sini. Ini adalah R. Berarti nilai jari-jarinya berapa? Dari sini, anggaplah ini adalah XI gitu ya. Ini adalah XI gitu. Nah, maka di sini nilainya berapa? Ini kan pas menyentuh pada grafiknya kan. Oh, berarti itu enggak sih grafik atas itu dikurangi XI 3Y kuadrat min 2 dikurangin XI-nya. Oh gini aja wes. Kali kabehnya. Kalau lali kabeh aduh piye lagi. Biyen gak iso saiki lali. Ini loh. Kan jari-jarinya itu kan jarak dari X ke tepat pada grafiknya ini kan, yaitu grafik X sama dengan 2Y kuadrat min 2, ya kan? Nah, terus di sini itu kulit tabungnya akan ada banyak gitu ya. Bisa aja kan nanti kulit tabungnya itu
kulit tabungnya itu kan bisa aja nanti bentuknya gini. Nah, bisa gini. Bisa aja nanti kulit tabungnya itu di sini. Gitu kan. Bisa membayangkan nggak? Kan nanti akan ada banyak kulit tabung. Karena kan kita buat kayak partisi itu loh, Ren. Ya. Oke, paham nggak? Oke. Nah, karena di sini kita tidak bisa menentukan nilai Y-nya secara pasti atau menentukan jari-jarinya secara pasti, karena kan nanti ukuran dari tabungnya kan akan beda-beda ya setiap partisinya. Nah, karena kita tidak bisa menentukan jari-jarinya secara pasti gitu ya. Ya udah di sini berarti jari-jarinya itu adalah Y. Berarti kan jari-jarinya itu akan tergantung dengan nilai Y-nya kan. Berarti jari-jarinya itu akan sama dengan Y gitu. Berarti luasnya itu adalah 2πr dikali Y, terus dikali tingginya. Ini Y, terus dikali dengan tinggi dari tabungnya itu ya. Dimana tingginya berarti kan jarak dari sini ke sini ya. Berarti jaraknya itu, tingginya itu dari sini sampai ke sini. Nah, berapa, Ra? Berapa, Ra? Ayo. Berarti? Ayo gimana? Enggak kesamaan. Ini kan Wis langsung aja Kak, jelas no Kak, ya Allah. Kesamaan enggak terus. Kak, sumpah Kak, nggak ngerti Kak. Jelas no Kak. Iki. Soalnya yang tabung enggak dijelasin. Masih yang jelas dulu Kak. Ya wes, Maaf, tapi Kak. Nek, biasanya nek kelas iku. ya Allah, kok bisa ini, Ra? Ya wes, langsung aja. Berarti tinggi dari tabungnya ini, berarti kan jarak dari sini loh, Ren. Ini ke sini kan, dimana ini kan nilainya sesuai dengan grafiknya ini. Ini kan grafik dari X sama dengan Y kuadrat. Terus yang ini adalah X sama dengan 2Y kuadrat min 2. Berarti jarak dari sini, ya udah kedua fungsinya itu kan tinggal dikurangkan. Berarti tingginya itu sama dengan titik yang ini adalah Y kuadrat. Terus yang di sini itu adalah 3Y kuadrat min 2. Berarti tingginya Y kuadrat dikurangi dengan 3Y kuadrat min 2. Gitu. Berarti tingginya sama dengan Y kuadrat min 3Y kuadrat, berarti min 2Y kuadrat. Terus min kali min 2, hasilnya adalah plus 2. Oke, berarti kita dapatkan tinggi tabungnya itu adalah min 2Y kuadrat plus 2. Oke. Oke ya. Saya ada iki berarti ini tingginya sama dengan Y kuadrat min 3Y kuadrat min 2. Ini sama dengan min Y kuadrat plus 2. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, ini kita masukkan berarti 2pi R-nya tadi kan Y ya. Dikali Y, tingginya itu adalah min 2Y kuadrat plus 2. Nah, gini. Oke, karena kita udah menentukan luasnya, ya udah ini berarti kan tinggal kita integralkan aja ya. Berarti volumenya itu adalah integral dari A. Nah, oke, kira-kira ini integralnya dalam integral dx atau integral dy.
Y. 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 Oke, D. Nah, untuk mengingat ya, untuk ingat-ingat apakah ini integralnya pakai dx atau dy, itu lihat aja penumpukan si kulit tabungnya itu, numpuknya itu di sumbu x atau di sumbu y ya. Nah, karena di sini itu dia kulit tabungnya bentuknya horizontal kayak gini, berarti kan nanti dia numpuknya si tabungnya, dia kan numpuknya kan di y, ya kan? Dia kan numpuknya kan akan di y ini, akan di sumbu y, gitu. Jadi integralnya pasti pakai integral terhadap dy. Oke, berarti ini integral A di Y itu. Dengan intervalnya, berarti interval dari sumbu pusatnya, yaitu dari 0 gitu ya, dari 0 sampai ke luarnya, yaitu di sini berapa, Rek? Sampai ke 1 ya. Berarti integralnya dari 0 sampai dengan 1. Itu. Oke, berarti ini hasilnya adalah integral dari 2pi. Nah, ini kita masukkan aja ya. Y kali min 2y kuadrat itu adalah min 2y pangkat 3. Terus y dikali 2 itu hasilnya adalah 2y. Terus 2y. Nah, berarti ini menjadi 0 sampai dengan 1. Nah, ini kan 2y bisa kita keluarkan dari integralnya. Jadinya 2pi dikali integral 0 sampai 1 dari min 2y pangkat 3 plus 2y dy. Gitu. Ya. Berarti ini sama dengan, ayo kita integralkan. Ini 2pi, integral dari min 2y pangkat 3 itu adalah min setengah. Min setengah. Oh iya. Min setengah y pangkat 4. Min setengah y pangkat 4 plus Plus y kuadrat. Y kuadrat. Kuadrat. Dari 0 sampai 1. 0 sampai 1. Oke, berarti ini sama dengan 2pi. Terus dikali dengan kita masukkan batas-batasnya. Jadinya kan min setengah dikali 1 pangkat 4 itu adalah 1. 1 Plus plus y kuadrat. 1 kuadrat plus 1. Nah, terus ini nolnya kita masukin hasilnya 0. Nggak usah kita tulis. Oke, berarti ini sama dengan berapa? 2pi. 2pi kali setengah. Jawabannya pi. Ini adalah sama dengan pi. Oke, jadi dengan menggunakan metode kulit tabung, terbukti ya bahwa volumenya itu adalah sama dengan pi. Oke, nah sekarang yang B. Yang B itu kita konstruksi bentuk integral lain yang dapat digunakan untuk menghitung volumenya ini. Oke. Oke, kita jawab yang B ya. Ini tadi yang A. Oke, kira-kira konstruksinya gimana? Berarti kan kalau sumbu si X sama dengan 3Y kuadrat min 2 ini kita putar, berarti kan nanti dia akan bentuknya pejal ya. Pejal, nggak ada rongganya. Terus ternyata di sini ada X sama dengan Y kuadrat yang juga berpotongan dengan X sama dengan 3Y kuadrat min 2. Nah, X sama dengan Y kuadrat ini kan ikut diputar nih. Berarti nanti kan volume yang terbentuk dari X sama dengan 3Y kuadrat min 2 akan dikurangi dengan volume yang terbentuk dari X sama dengan Y kuadrat. Bisa dipahami? Oke, berarti dengan cara lain kita bisa menentukan volumenya, yaitu volume anggaplah
misalkan ini X1 ya, misalkan ini X1, ini X2, berarti volumenya itu adalah volume 1 dikurangi dengan volume 2, gitu. Oke, berarti ini sama dengan volume 1 berapa, Ra? Volume yang terbentuk dari 3Y kuadrat min 2. Berarti bentuk integralnya gimana? Berarti kan di sini kita bisa menggunakan metode cakram ya. Dengan menggunakan metode cakram, berarti V1 kita dapatkan integral dari rumusnya cakram apa? Y kuadrat kan? Iya enggak? Iya. Berarti ini integral dikali Pi dikali Y-nya berapa? Berarti kan kalau X sama dengan 3Y kuadrat min 2, berarti Y kuadrat sama dengan berapa? X min 2 per X plus 2 ya? Plus 2 per X plus 2 per 3. Oke. Jadi ini dikali dengan X plus 2 per 3 dx. Nah, dengan integralnya dari min 2 sampai dengan 1. Min 2 sampai dengan 1. Terus, nah, integral Pi dikali X plus 2 per 3 dx dengan intervalnya dari min 2 sampai 1, ini kan volume yang terbentuk dari X1 kan, dengan memutar X1. Nah, tapi setelah dia diputar, ternyata dia dikurangi dengan volume yang dibentuk oleh X2. Ya udah, berarti kan ini kita kurangkan dengan V2. V2 berarti volume yang terbentuk dari memutar X sama dengan Y kuadrat. Nah, berarti kan dengan menggunakan metode cakram, kita dapatkan integral dari Pi Y kuadrat, di mana Y kuadratnya itu adalah X, X dx ini ya. Dengan intervalnya itu berarti dari 0 sampai dengan 1. Ini dari 0 sampai dengan 1. Oke, coba ini silahkan dicek apakah hasilnya sama dengan Pi atau tidak ya. Tapi kan karena di P itu kita cuma disuruh untuk konstruksi ya, tanpa harus menyelesaikannya. Jadi ya cukup sampai di sini aja. Gitu. Nanti kalau misal mau pengen dihitung, mau ngecek ya silahkan hitung sendiri. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau yang itu pakai cara asal. Yang B ini untuk menentukan, ini pakai cakram sih. Untuk menentukan V1 itu pakai cakram, untuk menentukan V2 itu pakai metode cakram. Nah, habis itu volumenya itu saling dikurangi, V1 dikurangi V2. Oke. Ayo yang kelas G ini gimana? Ada yang mau ditanyakan dari kelas G? Kalau sisa itu harus teman-teman kelas G, gak ada yang ingin mau ditanyakan? Sisa sini harus dari gak ada ya? Oke, kalau gak ada, ini kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, nomor 3 itu diketahui
luas bidang lengkung suatu kerucut yang memiliki tinggi H dan jari-jarinya R itu adalah pi R dikali akar R kuadrat plus H kuadrat. Konstruksilah integral yang dapat menghasilkan kerucut dengan luasan tersebut. Terlihat. Seperti itu. Jadi di sini lagi-lagi kita disuruh untuk membuktikan apakah luas dari luas dari kerucut itu adalah pi R dikali akar R kuadrat plus H kuadrat. Konstruksilah integral yang dapat menghasilkan kerucut dengan luasan tersebut. Oke, jadi di sini dikasih petunjuk juga ya, petunjuknya yaitu konstruksi persamaan garis yang sesuai dengan sesuai dengan ilustrasi yang diberikan. Oke, jadi kan di sini diketahui tingginya itu adalah H, terus jari-jarinya itu adalah R ya. Nah, maka kita gambar. Nah, lebih gampangnya itu kita buat pusatnya itu pada sumbu Y ya. Jadi pusatnya itu, pusat alasnya di 0,0, terus jari-jarinya kan adalah R. Berarti di sini R, di sini R, terus di sini adalah min R. Tuh. Nah, ini adalah lingkarannya. Nah, ini adalah alasnya. Kemudian tinggi kerucutnya itu kan adalah H ya. Nah, ini adalah H. Tuh. Nah, sekarang ini kan berupa termasuk dalam benda putar ya. Termasuk dalam benda putar. Nah, kita lihatnya itu garis HR ini diputar terhadap sumbu Y itu. Jadi ini termasuk dalam benda putar. Oke. Nah, langkah pertama berarti kan kita harus menentukan persamaan garis yang melalui titik 0,H dan R,0 ini kan. Jadi kita tentukan persamaan garisnya dulu yang melalui 0,H dan R,0. Yaitu dengan menggunakan rumus apa? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. X1. Oke. Jadi Y1-nya itu apa? Ini kan berarti titiknya kan 0,H. Nah, ini adalah R,0. Oke, berarti Y1-nya siapa? H atau 0? Terserah milih. 0. Oke, 0 aja ya. Jadi kan ini Y min 0 per Y2-nya kan berarti H min 0 sama dengan X min X1-nya berarti kan R per X2-nya adalah 0 ya. 0 min R. Jadi ini sama dengan Y per H sama dengan X min R per min R. Atau ini sama dengan min X per R plus 1 ya. Berarti Y sama dengan min H per R X plus H. Ini adalah persamaan garisnya. Ya. Nah, di situ disuruh menentukan luasnya, luas permukaan. Ya. Oke, rumus dari luas permukaan apa? Berarti rumus dari luasnya, katakanlah L gitu ya, berarti kan integral
dari ini kan alasnya kan bentuknya lingkaran ya. Jadi kalau misal kita potong suatu dengan suatu bidang gitu ya, bedanya ini kita potong dengan suatu bidang yang tegak lurus dengan sumbu putarnya, berarti kan nanti kan bentuknya kan akan sama dengan lingkaran kan, akan terbentuk perpotongannya itu dalam bentuk lingkaran gitu. Nah, karena perpotongannya itu dalam bentuk lingkaran, berarti kan di sini integral dari keliling lingkarannya ini itu 2pi dikali katakanlah r gitu ya, terus dikali dengan panjang dari grafiknya ini, panjang dari H sampai dengan R ini, panjangnya berapa. Nah, berarti kan kalau panjang kan kita bisa menggunakan rumus menentukan panjang kurva itu kan, jadi yaitu menggunakan akar dikali 1 plus dy dx kuadrat ya, kuadrat dx gini, iya kan. Nah, tapi perhatikan lagi, apakah integralnya ini akan menggunakan dy atau menggunakan dx. Nah, cara menentukannya seperti yang aku katakan di awal tadi ya. Kita lihat untuk partisinya ini, kan partisinya kan di sini ya, lingkarannya. Dia partisinya akan menumpuk di sumbu Y. Nah, partisinya kan akan menumpuk di sumbu Y gini kan. Bisa membayangkan? Nah, karena dia menumpuknya di sumbu Y, berarti nanti integralnya itu dalam bentuk integral di itu. Oke, kalau dalam bentuk integral dy, berarti yang ini itu adalah dx per dy, yang ini di Oke, terus intervalnya berarti dari 0 sampai dengan H ya. Kan numpuknya interval kan dari 0, dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan H di sini. Gitu. Berarti kita tentukan dulu turunan dari X-nya, turunan X terhadap Y. Berarti kan ini kita ubah dulu dalam bentuk X. X sama dengan berapa, Rek? Hanya pindah ruas, berarti kan X sama dengan Y min H. Terus dikali dengan min R per H. Nah, gini ya. Berarti X sama dengan, kita kalikan kan jadinya min R per H Y plus R, gini ya. Betul nggak? Iya. Oke, berarti turunan X-nya berapa? X-aksennya berarti sama dengan min R per Y. Oke, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Berarti integral BK itu min R per H apa min R per Y? Oh ya, min R per H. Min R per H. Nah, gini. Oke, itu x-aksennya. Berarti ini hasilnya adalah integral 0 sampai H 2pi. Nah, jari-jarinya siapa? Jari-jari lingkarannya kan berarti dari sini ke sini kan. Gimana nih jari-jarinya? Kan dari sumbu Y, dari sumbu Y ke sumbu X. Dari sumbu Y ke tepat garisnya kan. Ya udah, berarti ini adalah X. Iya kan? Jarak dari sumbu Y ke grafiknya ini adalah X. Berarti, nah, karena kan kita udah cari
X-nya adalah sama dengan ini. Yaudah, ini aku tulis saja wis. Berarti 2πx kali integral 1 plus min R per H kuadrat dy. Berarti ini sama dengan 2π integral 0 sampai dengan H. Nah, X-nya kita substitusi yang ini ya. X-nya kita substitusi yang ini, min R per H. Min R per H dikali Y terus R. Terus R. Terus dikali dengan 1 plus R kuadrat per H kuadrat dy. Oke. Berarti ini sama dengan, nah 1 plus R kuadrat per H kuadrat, ini kan adalah suatu bilangan kan, adalah suatu konstanta. Ya kan? Karena kan R dan H tadi kan diketahui sebagai bilangan, maka 1 plus R kuadrat per H kuadrat ini juga merupakan suatu bilangan. Sehingga ini bisa kita keluarkan dari integralnya, jadinya 2π integral 0 sampai dengan H, 2π dikali akar 1 plus R kuadrat per H dikali dengan integral min R per H Y plus R dy. Ini dari 0 sampai dengan H. Gitu. Pak, itu per H kuadrat. Oh, yang ini ya. Oke. Oke, berarti sama dengan, ayo, integral min R per HY plus R berapa? Integralnya adalah min R per H dikali berapa? Dikali setengah ya? Dikali setengah Di pangkat di kuadrat plus plus RY. Ini intervalnya dari 0 sampai dengan H. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, berarti kan ini sama dengan 2π dikali akar 1 plus R kuadrat per H kuadrat ya. Terus nah ini kita masukkan intervalnya berapa ini hasilnya, min R per H dikali setengah dikali H kuadrat, jadinya min R per 2 H kan, iya kan, Y kuadratnya kita substitusikan hanya iya, min R per H dikali setengah dikali H kuadrat. Oke. Terus plus R H gini kan. Oke. Ini sama dengan 2π dikali akar 1 plus R kuadrat per H kuadrat. Nah, min setengah RH plus RH berapa? setengah RH. Oke, setengah RH ya. 1 per 2 RH. Tuh. Oke, udah, ini ada 2, berarti kan bisa dicoret ya. Coret, ini dicoret. Ini sama dengan RH dikali pi dikali akar 1 plus R kuadrat per H kuadrat. Nah, tapi di sini kan ini ya, PR dikali R kuadrat plus H kuadrat. Bentuknya belum sesuai. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja. Jadi sama dengan RH dikali dengan pi. Nah, yang akar ini kalau
kita samakan penyebutnya kan jadinya H kuadrat plus R kuadrat per H kuadrat sama dengan RH dikali Pi. Nah, yang di bawahnya ini H kuadrat. Kalau di akar kan hasilnya adalah H ya. Berarti ini sama dengan akar dari R kuadrat plus H kuadrat per H. Nah, ini hanya bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. Hasilnya adalah R dikali dengan Pi akar R kuadrat plus H kuadrat. Berarti kan sisanya itu harus residu terkecil yang kurang dari 35 dari 3 kan sisanya. Oke, ini adalah hasilnya. Sama ya. Jadi yang di soal itu PR dikali akar R kuadrat plus H kuadrat. Dan di sini kita juga bisa menentukan juga bisa membuktikan kalau volumenya luas permukaannya adalah PR dikali akar R kuadrat plus H kuadrat. Kalau kita mengalihkan dua ruas kan kita Oke, ini yang nomor 3 ada yang mau ingin ditanyakan dulu? Aman. Ya, aman ya. Nah, ini kita coret dari satu dengan satu utuh 3 ke SPB dari pembagi dan semuanya yaitu SPB dari 2 dan 3 kan 1. Nah, kebetulan SPB dari 1 berarti apa yang dikasih dulu. Oke, aman ya. Itu untuk D1. Kemudian untuk yang keduanya berarti Oke, bentar ya, Ren. Nomor 4 itu sketsa dan temukan pusat massa benda yang dibatasi fungsi fx sama dengan 3 akar x dan gx sama dengan x kuadrat min 9 di antara 0 sampai dengan 2 dan sumbu y jika diberikan fungsi densitasnya adalah sama dengan 5/2x. Oke, jadi kita gambarkan dulu sketsanya. Kita gambar sketsanya. Fx sama dengan 3 akar x. Gimana, Kak? Kalau x-nya 1, x-nya 1 berarti kan 3 ya. X-nya 1 berarti dia nilainya 3. Nah, kira-kira di sini. Terus kalau X-nya berapa ya? X-nya 4, X-nya 4 berarti 3 dikali 2 berarti 6. Oke, kira-kira nanti dia bentuknya itu gini ya, bentuknya gini ya. Iya kan? Iya. Terus GX sama dengan oke, terus X kuadrat min 9. X kuadrat min 9 gimana, Rek? berarti untuk mencari x itu kongruent kan dari 1 Kayak ini, kayak grafik kuadrat. Biasanya itu loh, kayak akar kayak kalung itu loh. Apa sih? Oh, C. Untuk U. U tapi ininya pucuknya di min 9. Pucuknya di oh ya. Bawahnya di min 9. Tapi dia memotong sumbu X-nya enggak? Iya. Oke, berarti kan 3.
Oke, berarti nanti dia tapi kan di sini intervalnya kan dari 0 sampai 2 aja. 0 sampai 2 aja ya. Berarti ini grafiknya nggak sampai panjang sih. Kalau sampai 2 berarti 3 akar 2. 3 akar 2 berapa, Rek? Oke, ini pengumumannya. 3 akar 2 itu berapa? Sekitar berapa? Boleh minta tolong kalkulatornya nggak? 4,2. 4,2. Oke, berarti kan di sekitar di sini ya. Berarti ini. Terus saya coba aku buka di GeoGebra aja wis ya. Oke, 319 itu kan masih lebih besar dari modulnya. Jadi bisa itu kan harus positif terkecil yang kurang dari. Jadi 319 kalau dibagi 109 Jadi kan fungsinya adalah 3 akar X terus sama X kuadrat min 9. Nah gini ya. Nah tapi di soalnya itu tadi Oke, ini dengan X sama dengan X-nya itu di antara 0 sampai dengan 2. Berarti kan nanti dia grafiknya itu di sini ya. X sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, berarti nanti grafiknya itu cuma yang ini aja. Ya, yang ini aja. Oke, ini aku screenshot aja ya. sebenarnya ada Oke. Berarti yang ini kan tadi adalah grafik Y sama dengan 3 akar X. Ini 3 akar X. Nah, terus yang warnanya merah ini adalah X kuadrat min 9. Tuh. Berarti batas daerah yang dimaksud itu adalah daerah yang ini. Nah, daerahnya itu adalah yang aku kasih warna biru ini. Nah, yang ini ya daerahnya ya. Oke. Terus diberikan fungsi densitasnya itu adalah 5/2x. Oke, terus kita disuruh untuk menentukan pusat masanya. Oke, untuk menentukan pusat massa berarti kan kita harus menentukan M ya, kita harus menentukan nilai M-nya itu berapa, kita harus menentukan nilai MX-nya itu berapa, dan MY-nya itu berapa. Dengan menggunakan setelah kita menemukan M, MX, dan MY-nya, berarti nanti X bar-nya itu adalah MY per M
dan Y barnya itu adalah mx per m. Ya, ini adalah rumus untuk menentukan ininya, titik pusat masanya ya. Oke, kita akan menentukan m-nya dulu. Oke, untuk menentukan m, kita konstruksi dulu suatu persegi panjang, ya, suatu partisi. Partisnya itu bentuknya persegi panjang, kayak gini. Nah, ini menggunakan titik tengah ya. Oke, untuk menyelesaikan problemnya, kita sama di situ persamaan. Nah, sebenarnya kita harus belajar persamaan yang Anggap ini persegi panjang ya, ini aku gambarnya nggak lurus. Atau pakai itu aja ya. Ini aja. Tapi yang diajarkan di kelas atau di kelas kalian sudah Nah, kelihatan ya persegi panjangnya ya. Nah, dari persegi panjang ini kita tentukan dulu pusat masanya itu di mana. Sebelum ke pusat massa, kita tentukan dulu luasnya itu berapa. Berarti panjang dari persegi panjang ini kan dari sini sampai sini kan, ini adalah panjangnya. Berarti untuk panjang dari persegi panjangnya adalah fungsi yang di atas dikurangi dengan fungsi yang di bawah. Ya. Fungsi yang atas itu adalah fungsi dari 3 akar X, terus fungsi yang bawah itu adalah fungsi dari Y sama dengan X kuadrat min 9. Berarti panjangnya itu adalah 3 akar X min fungsi yang di bawah adalah X kuadrat min 9. Berarti ini sama dengan 3 akar X min X kuadrat plus 9 ya. Oke, ini adalah panjang dari persegi panjangnya. Sekarang lebarnya itu adalah delta X kan. Lebarnya kan dari sini sampai ke sini. Lebarnya kan dari sini sampai ke sini kan. Dimana ini adalah delta X. Delta X. Oke, berarti lebarnya itu sama dengan delta X. Berarti luas dari persegi panjangnya itu adalah, ini anggaplah XI gitu ya. Nah, berarti sama dengan 3 akar XI min XI kuadrat plus 9. Gitu. Ini adalah luas dari satu persegi panjang. Gitu. Nah, terus masanya dari persegi panjang itu berapa masanya? Ingat ya, dalam fisika, itu kan kerapatan dirumuskan sebagai massa dibagi volume kan. Nah, itu kalau bendanya itu dalam bentuk benda dalam ruang. Nah, karena di sini itu kita meninjaunya bendanya adalah suatu kepingan, artinya adalah suatu bidang gitu ya. Berarti kan dia hanya memiliki luasan aja. Berarti kerapatan itu rumusnya adalah massa dibagi dengan luas. Gitu. Berarti dari sini kita dapatkan massanya itu adalah kerapatannya dikali dengan luasnya. Gitu. Ya.
Oke. Kerapatannya itu tadi adalah 5/2x. X. Ini kasih indeks dulu ya. Min x I kuadrat plus 9. Nah, gini. Ini adalah massa dari satu persegi panjang. Nah, karena persegi panjang tadi adalah partisinya, salah satu partisi dari daerah ini, berarti kan agar kita semakin mendekati luasannya semua, berarti kan akan ada banyak n partisi kan. N partisinya itu akan sama dengan tak hingga, sampai tak hingga gitu partisinya. Sehingga kita bisa menentukan massanya itu dengan menggunakan integral. Jadi M besarnya itu adalah integral dari ini ya, yaitu 5/2x dikali dengan 3 akar x min x kuadrat 9 dx. Jadi, terus intervalnya berarti interval terhadap x yaitu 0 sampai dengan 2. 0 sampai dengan 2. Nah, ini. Jadi sama dengan per 2 integral 0 sampai dengan 2. Ini kita kalikan ya. X dikali 3 akar x berarti 3x pangkat 3/2 min x kali x kuadrat itu x pangkat 3 plus 9x dx. Ayo bantu buat mengintegralkannya. Hasilnya berapa itu? Integral dari 3x pangkat 3/2 berapa? Berarti 3/2 ditambah 1 berarti kan 5/2. Berarti ini dikali 2/5 x pangkat 5/2 min per 4 x pangkat 4 plus 9/2 x. Ini ya. X kuadrat. Terus intervalnya dari 0 sampai dengan 2. Ayo bantu hitung yuk. Hasilnya itu kak 5/2 24/5 akar 2 plus 14. Betul, Met. Itu hasil akhirnya, Lin. Iya. Berapa? 24/5 akar 2. 24. Ya itu belum tak kali no ini. Belum tak kali no 5/2. Tulis dulu aja. Loh. Jadi 5/2 dikali 24/5 akar 2. pangkat 2-nya itu yang mana? Akar 2. 24/5 akar 2. Oh gini. Plus 14. Plus 14. Oke. Ya, terus. Jadi ini sama dengan berapa? Ini coret 5/2 kali 24/5 berarti kan 12 ya. 12 akar 2. Terus 5/2 dikali 14. 14 bagi 2 itu 7. 35. Nah, ini adalah massanya M besar. Sekarang kita akan menentukan Oh nih kak, ya Allah. MX sama MY-nya. Kelas dulu kamu totok kene. Loh, belum sampai pusat masa atau kelas? Beneran?
Udah sampai pusat massa. Belum. Tanya itu anak-anak. Terus nyampe sini tak guys lah belum. Kalau kelas G gimana? Kelas G udah sampai pusat massa belum? Halo kelas G. Sudah, Kak. Sudah. Oke, udah. Yaudah ini aku lanjut, nggak apa-apa ya. Pokoknya intinya itu ya. Gak apa-apa. Oke, intinya itu kalau menentukan pusat massa, kalian pertama harus menentukan ini dulu. M, MX, dan MY-nya berapa. Gitu. Ya. M besar itu adalah massa totalnya ya. Massa totalnya. Untuk menentukan massa totalnya, ya ini tadi pendekatannya. Cari dulu luas dari persegi panjangnya. Habis itu, kita tentukan massanya. Massanya itu adalah kerapatannya. Ini apa ya namanya? Delta ya. Delta dikali dengan luasnya. Tuh. Habis itu ini diintegralkan. Gitu ya. Dengan batasnya ya sesuai dengan ditentukan pada soal. Ini kan 0 sampai 2. Berarti integralnya ini 0 sampai dengan 2. Nah, itu adalah M besarnya. Oke, sekarang kita akan menentukan MY-nya. MY itu adalah momen benda terhadap Y. Gitu. Nah, untuk meninjaunya, itu juga sama ya. Itu juga sama, kita tinjau dari persegi panjangnya ini. Atau misal kalian langsung menggunakan rumus, menghafalkan rumus itu juga nggak apa-apa. Ya. Pusat massa dari suatu persegi panjang, itu kan pasti dia akan pas di tengah-tengahnya ini kan ya. Pas di tengah-tengahnya ini. Tuh. Oke, bentar. Oke, mending langsung ke rumus jadinya aja ya. Bentar, ini aku carikan rumus jadinya. Bentar ya. Nah, ini di sini dia mau nyari untuk baiknya dari sebuah dari satu kolom. Oke, ini kalau misal kalian pakai rumus jadinya, jadi X bar itu bisa ditentukan dengan integral dari X, ini Fx min Gx dx min A sampai dengan B per integral A sampai dengan B dikali dengan Fx min Gx dx. Nah, terus kalau menentukan Y barnya itu adalah integral dari F kuadrat X min G kuadrat X ini garis tengah per integral A sampai dengan B juga sama dengan B dikali Fx min Gx dx. Nah, ini adalah rumus jadinya ya. Ini adalah rumus jadinya. Jadi kalau pas ujian kalian ingin menentukan apa namanya? Menentukan pusat massanya, bisa pakai ini ya. Nah, tapi ini khusus untuk dx ya. Kalau integralnya itu terhadap x. Tapi nanti kalau integralnya itu terhadap y, berarti kan nanti x-nya diubah dalam bentuk y. Berarti y bar sama dengan yang ini, yang atas ini. Kalau x bar berarti sama dengan yang ini. Itu kalau dalam bentuk dy gitu ya.
Oke, paham ya? Oke, coba kita hitung buat yang X bar-nya. Kalau kita hitung yang bagian X bar-nya dulu ya. Oh, atau yang di bawahnya ini ada ya. Ini kan bawahnya kan sama ya, pernya. Berarti integral dari fx min gx, fx-nya itu kan berarti fungsi yang di atas itu adalah 3 akar x. 3 akar x min gx-nya itu adalah fungsi yang di bawah. Tadi kan adalah x kuadrat min 9x. Intervalnya itu dari 0 sampai dengan 2. Integral 3 akar x min x kuadrat plus 9. Biar cepat, bantu pakai kalkulator berapa hasilnya? Empat akar 2 plus 46/3. 4 akar 2 plus 46/3. 86. 46/3. 46/3. Oke. Oke. Itu yang bawah ya. Sekarang yang ini. Integral x dikali fx min gx-nya berapa? Di integral x fx min gx berarti 3 akar x min x kuadrat plus 9 dx. Ini dari 0 sampai dengan 2. Ayo, hasilnya berapa? Ini cara mengintegralkannya integral biasa ya. Ya, 24/5 akar 2 plus 14. Mirip mana ya? 24 akar 5. 24/5 akar 2. Se. 24/5 akar 2 akar 2 plus 14. Oke, lanjut yang ini. Lanjut yang atas ini. Setengah dikali Oh, tomone. hasilnya berapa? Langkah yang terakhir. Empat lima tiga. 4 gini 453. Iya. Ini udah dikali setengah. Wait, cek. Nggak, salah. salah. Sorry, dikurangi. Ini hasilnya minus 256/5. 453 min Enggak, 453 ini hapus. Sabar. Oh, Kak wis ngelu ya, Kak temen wis ngelu ya, Gus. Sampai buyar. Min 256/5. Ini. Iya. Iki sak nomor tadi, Kak. Iya, saya nomor.
Oke. Berarti X bar. Ayo, jangan mengeluh. Ayo. Ayo cepat Kak, X bar berarti kan Baru. integral X fx min Gx kan. Integral X fx min Gx tadi kan yang ini. Ya kan? Berarti kan X barnya adalah 24/5 akar 2 plus 14 per yang atas ini, per ini ya, itu 4 akar 2 plus 46. 4 akar 2 plus 46 per 3. Gitu. Ini angkanya julek ya. Terus yang Y bar, perhatikan yang Y bar tadi adalah setengah integral F kuadrat min G kuadrat per integral F min G X. Perhatikan yang ini, hasilnya ini yaitu min 256/5 per ini ya, 4 akar 2 plus 46 akar 3. 4 akar 2 plus 46 per 3. Gitu. Oke, jadi titik pusatnya, ya ampun, saya bentar. Jadi titik pusatnya adalah 24/5 akar 2 plus 14 per 4 akar 2 plus 46 per 3, min 256/5 per 4 akar 2 plus 46 per 3. Ini adalah titik pusatnya. Nah, ini angkanya julek banget. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kalau teman-teman yang dari kelas U masih belum dapat materinya ya, jadi bisa langsung ngapalin rumusnya ini aja. Hafalin rumusnya aja. Itu jawabannya ya titik tadi itu lah Kak. X bar, Y bar. Iya, jadi jawabannya ya yang ini X, Y-nya. X bar, Y barnya. Oke. Nah, kalau karena waktunya udah kurang 5 menit lagi, aku langsung ke nomor 5. Ya kan? Oke, jadi di sini hitung hasil dari integral E pangkat min X dx dengan intervalnya itu dari 0 sampai dengan tak hingga. Jadi yang nomor 5 ini adalah bab integral tak wajar ya. Yang kelas U gimana? Udah sampai integral tak wajar? Itu orang gak sih? Yang ini udah nyampe, tapi yang sampai sih belum. Kayak dipencolotin. Loh, ya ditagih yang Pak Budi lah. Pak, ini belum. Susah Pak, ya Allah. Aduh. Oke, yang kelas G juga sama ya? Udah sampai integral tak wajar ya? Sudah, tapi baru kemarin. Oke. Berarti yaudah, ini langsung kita hitung aja. Berarti integral E pangkat min X dx 0 sampai dengan tak hingga. Tuh. Nah, berarti kan ini bisa kita ubah dalam bentuk limit.
limit n menuju tak Sumpah sih. hingga integral 0 sampai dengan Pak Heri, n tolong Pak e Heri. pangkat min x Uasnya. dx. Semoga Nah, masuk apa? oke, ini bisa kita, oke, untuk mengerjakan ini kita bisa menggunakan substitusi ya, metode substitusi. Jadi di sini yang kita misalkan adalah e pangkat min x-nya. Misalkan e pangkat min x itu adalah sebagai p itu. Berarti turunan dari e pangkat min x berapa? X E pangkat min. Turunan dari e pangkat min x, turunan dari e pangkat min x berarti e pangkat min x min dikali dengan min. x Ya, ini sama dengan min 1 per e. Berarti dx sama dengan dp per min e pangkat min x ya, atau sama dengan min, oh ini aja wes, ya ini aja, dx sama dengan dp per min e pangkat min x. Nah, e pangkat min x sendiri itu kan adalah p ya, berarti ini bisa kita ubah jadi dp per min p gitu. Oke, berarti ini integralnya adalah limit n menuju tak hingga integral 0 sampai dengan n, ini p, e pangkat min x itu adalah p, dx nya adalah dp per min p gitu. Dan ini limit n mendekati tak hingga. Terus, nah ini bisa dicoret kan ya, berarti integral dari min dp, integralnya berapa? Ya, min p ya. Min p, intervalnya dari 0 sampai dengan n. Iya, betul ya? Betul nggak, Rek? C. Betul ya? Wis betul iki, Rek. Ya wes Kak. Oh, sebentar. Nah, ini P-nya kita kembalikan ke bentuk awalnya. P tadi kan E pangkat min X. Berarti ini jadi min E pangkat min X, yaitu kita buat gini aja, 1 per E pangkat X. 0 sampai dengan N. Ya. Ini tak hingga. Berarti ini limit 1 N per mendekati tak tak hingga. Kita substitusi N-nya, jadinya adalah min 1 per E pangkat N min 1 per E pangkat 0. Nah, gini. N yang tak hingga. Ini sama dengan limit N mendekati tak hingga dari min 1 per E pangkat N plus 1 per E pangkat 0 kan 1 ya. E pangkat 0 berarti itu kan 1. Plus 1. Nah, ingat lagi, limit N mendekati tak hingga dari min 1 per E pangkat N. E pangkat N kalau mendekati tak hingga jadinya apa? E pangkat N kalau didekati tak hingga, N menuju tak hingga, berarti E pangkat N nilainya kan sama dengan tak hingga kan? Berarti 1 per tak hingga. 1 per tak hingga. Nah, ingat lagi, di differential, ini hasilnya adalah 1, berarti terhingga sama dengan divergen. 0 plus 1 sama dengan 1. Oke, ketemu hasilnya 1. Sekarang yang B. Tentukan apakah integral ini E Konvergen. pangkat min X cos X dx itu Terhingga. konvergen atau divergen. Nah, ini ada teoremanya.
untuk menjawab yang B ini ada teoremanya. Jadi teoremanya itu gini. Kan disebutkan misalnya terhingga boleh tak terhingga itu. Hari ini aku buka filenya Thomas. Thomas. Ini gede kan anaknya. Bentar ya, aku carikan dulu. Mana sih Rek? Bentar, improper integral, mana improper integral? Bab 8 kayak Kak. 8.8 itu improper pokoknya. 8.8 lah ya improper. Oh ya ini 504. Ya, ini kan satu sungai. Nah, tadi ini suatu pilihan juga. Sisanya Halaman 504. Mana? Ini kita dapatnya 4 tapi modus 100. Nah, sedangkan soal kan Aduan Rek. nah, pasti karena modusnya beda, maka tidak boleh kita bisa sesuai ini ya sesuai kalimat. Ayo. 4 dibagi 3 kan harusnya sisa 1. Tapi ini bisa 2. Kenapa masalah? Karena modusnya ini modus 3, ini modus 100. Makanya kalau dicek itu sangat dapat. Kalau mau cek berarti modusnya harus disamakan. Nah, ini ada teoremanya ya. Nah, misalkan di sini, misalkan f dan g adalah suatu fungsi yang kontinu pada selang a sampai tak hingga itu. Nah, terus di sini fx-nya itu kurang dari gx untuk semua x lebih dari a. Maka jika integral tak wajar dari integral tak wajar dari fx itu akan konvergen jika integral gx-nya itu adalah konvergen. Ya, jadi kita bisa menentukan dia konvergen atau tidak dengan cara kita tentukan nih apakah ada fungsi di atasnya gitu ya. Fungsi di atas fx yang dia itu konvergen gitu. Ya. Jadi untuk aku ulangi lagi, kalau kita ingin menentukan kekonvergenan suatu fungsi, suatu integral tak wajar dari suatu fungsi gitu ya, kita cari fungsi yang dia itu mutlak di atas fungsinya itu. Ya, dalam hal ini gx ini kan akan selalu di atas fx. Nah, fx itu akan konvergen jika gx-nya itu juga konvergen. Terus gx-nya itu akan divergen jika fx-nya itu divergen, ya. Oke, jadi untuk menjawab soal yang B berdasarkan teorema yang tadi, kita harus mencari dulu fungsi di atas ini e pangkat min x cos x. Ada nggak fungsi di atas e pangkat min x cos x yang dia itu konvergen? Itu. Nah, aku tulis lagi ya. Integral dari e pangkat min x cos x dx dari 0 sampai dengan 3. Nah, kita cari apakah ada fungsi di atas e pangkat min x cos x yang dia itu konvergen. Ya. Oke, di sini
Coba perhatikan coba perhatikan cos X-nya dulu. Cos X, nilai maksimum dari cos X itu berapa, Rek? 1. Berarti cos X itu pasti kurang dari atau sama dengan 1 gitu. Nah, terus jika kedua ruas ini aku kalikan dengan E pangkat min X, berarti E pangkat min X cos X itu pasti kurang dari atau sama dengan E pangkat min X. Oke. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa E pangkat min X itu pasti selalu di atas E pangkat min X dikali cos X. Ya. Dari sini kita dapatkan pasti E pangkat min X itu lebih dari E pangkat min X cos X. Nah, berdasarkan teorema tadi, kita dapat menentukan kekonvergenan dari E pangkat min X cos X jika kita tahu kekonvergenan dari E pangkat min X. Ya. Nah, di soal yang A, kita kan udah tahu ya, hasil integral tak wajar dari E pangkat min X kan itu 1, ya kan? Yang ini hasilnya 1. Berarti kalau dia menghasilkan suatu nilai yang tentu, berarti dia bisa dikatakan integral tak wajar dari E pangkat min X itu adalah konvergen. Itu. Ya. Nah, karena E pangkat min X ini konvergen, berarti berdasarkan teorema yang tadi, berarti E pangkat min X cos X itu juga haruslah konvergen. Berarti yang 5B tak wajar dari E pangkat min X cos X dx ini konvergen atau divergen? Jawabannya adalah dia konvergen. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan?